intisari daripada penerapan K3R di tempat sekalian. Dan pertama saya ucapkan terima kasih dan saya sangat senang setelah saya melihat mereview hasil kunjungan daripada para mentor. Saya senang karena bapak-bapak semuanya sudah menunjukkan semangat dan motivasi yang cukup baik dan cukup kuat dalam menerapkan K3R di tempat kerja mereka sekalian. Namun sebelum saya menjabarkan hasil pantauan saya pada pendampingan tersebut, saya ingin sedikit memberikan satu penjelasan tentang intisari daripada penerapan K3R di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah ini, sebetulnya apa sih target penerapan K3R itu? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, tapi sini saya akan lebih menjelaskan lagi seperti apa dan harus bagaimana. Yang pertama, target penerapan K3 adalah zero accident. Zero accident artinya adalah nol kecelakaan, tidak ada kecelakaan, baik itu kecelakaan kecil maupun besar. Di mana kecelakaan itu sendiri kalau kita urai itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah accident non evident. Accident non evident itu kecelakaan tanpa kerugian. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan ini gelas, kemudian menaruhnya itu seperti ini, dimana di sini lalu lalang orang jalan, tanpa sengaja gelas ini kesenggol. Nah, kebetulan contoh ini hanya plastik, sehingga tidak rusak plastik. Si upin juga nggak rusak. Tapi bayangkan kalau yang tersenggol tadi adalah gelas dari kaca beling. Kalau jatuh, pecah. Satu kerugian yang muncul adalah pecah. Gelasnya pecah. Dan ketika pecah, mungkin pecahannya itu akan menyebar kemana-mana, bisa kena kaki, sehingga kakinya terluka. Ini salah satu contoh. Jadi, accident dan accident adalah kecelakaan tanpa kerugian. Ini biasa disebut near, nyaris celaka. Yang kedua adalah ini, accident by evidence, artinya kecelakaan dengan kerugian, baik kerugian materi, kerugian murid, kerugian keuangan dan sebagainya. Nah, kecelakaan dengan kerugian atau accident by evidence ini biasa dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kecelakaan dengan kategori ringan, seperti tadi misalkan yang jatuh itu gelas beling pecah, kemudian belingnya itu mengenai kaki, melukai kaki. Nah, mungkin tidak terlalu parah, tapi itu kecelakaan. Yang kedua adalah kecelakaan dengan tingkat sedang. Oke, ketika megang tisu nggak benar, tangannya gores, sehingga muka. Yang paling tidak kita inginkan, ya semuanya tidak kita inginkan, tapi yang paling tidak kita inginkan adalah kecelakaan besar atau fatal. Kecelakaan besar atau fatal ini bisa bermacam-macam, bisa menyebabkan cacat permanen, bahkan bisa juga menyebabkan meninggal dunia. Nah, pada kesempatan ini saya kebetulan ada teman dekat saya, namanya Bapak Widikto. Beliau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dia itu bekerja di sebuah perusahaan di daerah Tangerang, di mana beliau itu sebagai operator di satu proses, dan entah karena kelalaian atau entah karena sengaja atau entah karena kelelahan dan sebagainya, beliau ini kecelakaan, di mana kecelakaan itu masuk ke dalam kategori besar karena kerugian yang didapat tidak hanya materi, tapi fisik, kerugian fisik, yaitu cacat permanen. Nah, saya pada hari ini mohon kepada teman saya, kebetulan teman saya ada di sini, ya, silakan.
Ya, terima kasih Pak Yanto. Perkenalkan, ini teman dekat saya namanya Bapak Nidito. Beberapa tahun yang lalu beliau kerja di sebuah perusahaan di daerah Tangerang. Nah, entah kenapa, apakah karena itu satu kelalaian atau kelelahan atau sengaja, beliau ini mengalami kecelakaan di mana beritanya sampai seperti ini. Sampai terpaksa jari tangan ini diamputasi 3 ya. Ini satu ruas ya. Ini 2 ruas. Yang Ini satu ruas, ini 2 ruas, ini setengah ruas ya. Setengah ruas. Setengah ruas. Beruntung Bapak Widido ketika kecelakaan ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, sehingga ada sahabat, ada teman, ada keluarga yang menemani ketika Pak Widido menderita ini. Bayangkan kalau pada saat itu Pak Widido masih berjalan, kira-kira ada nggak cewek yang mau sama Pak Widido ketika melihat tangannya seperti ini? Nggak mau. Nah, kesempatan ini saya mohon kesediaan Bapak Widido untuk bercerita. Ini singkat. Kejadiannya seperti apa sih Pak Widido? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Silakan ngomong. Ya, waktu saya mendapatkan kecelakaan ini kira-kira tahun 2004, kondisi fisik saya pada saat itu memang kurang baik. Artinya saya dalam kondisi agak mengantuk. Mungkin karena semalamnya tidurnya kurang, sehingga bisa dikategorikan kondisi saya kurang fit. Kemudian pada saat saya bekerja itu di salah satu mesin yang memang banyak benda-benda berputarnya. Jadi ada bagian pinggir dari produk itu yang memang melipat, dan saya berusaha untuk membuka atau melepaskan lipatan sebelah pinggirnya itu, cuma dengan cara yang salah. Seharusnya saya menggunakan tangan kanan, tapi saya justru menggunakan tangan kiri, yang akhirnya saya tangan ini masuk ke dalam press roll. Kemudian di dalam bagian dalam telapak tangan ini ada benang yang yang jalan dengan kecepatan 60 meter per menit. Pada saat itu ya alhamdulillah, walaupun sempat kaget, cuman tetap bisa melakukan emergency stop sendiri. Namun setelah dibuka press roll yang menggencet tangan saya itu, ternyata tangan saya sudah berantakan. Jadi jari saya ini semua terkelupas. Jadi tulang-tulangnya ini semua kelihatan dengan luka terbuka full, yang jarinya ini seperti berjatuhan, kayak dikupas gitu. Nah, itu juga saya kaget. Kemudian ya kebetulan ya, walaupun kondisi saya kurang fit alias ngantuk, tapi memang saat itu kondisinya masih kondisi baik, sehingga saya pada saat itu tidak sempat pingsan. Walaupun sempat gelap juga sebentar, tapi kembali normal lagi. Nah, kemudian akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit juga waktu melihat luka ini kaget, karena luka ini memang luka terbuka yang lumayan besar, sehingga akhirnya pindah ke rumah sakit lain yang istilahnya lebih, peralatannya lebih mengcover. Nah, itu akhirnya saya dioperasi, terpaksa ini harus diamputasi, dan yang lainnya ini sempat dalam proses penyembuhan itu sempat antara Berapa lama Pak? jadi nggak jadi, takutnya ini membusuk gitu. Berapa lama proses penyembuhan ini? Pengobatan ini memakan waktu hampir 1 tahun 3 kali operasi. Kalau kan mesin mah 3 kali bongkar Pada saat pasang. kecelakaan itu Pak ya, pada waktu itu Bapak masa kerja sudah berapa lama? Oh, justru saya pada saat mendapatkan kecelakaan ini termasuk kategori orang yang sudah pengalaman kerja, karena sudah mempunyai masa kerja kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau kita simpulkan bahwa memang betul bahwa kecelakaan kerja itu tidak terbatas pada siapa dan kapan. Betul, Pak ya? betul. Baik Pak Wid, terima kasih. Semoga di masa-masa berikutnya Bapak tetap bisa menjaga cara kerja yang aman sehingga tidak terulang kembali Ya, kecelakaan. buat teman-teman yang lain juga ini menjadi satu pelajaran berharga, di mana mungkin secara fisik pun saya juga terganggu karena ini posisi sudah tidak nyaman tangan. Kemudian untuk motorik saya juga berkurang, dan juga dari segi mentalitas ataupun moralitas pun pasti berbeda dengan orang yang tangannya normal dengan cacat. Jadi akibat ini kita mendapatkan kerugian yang besar untuk secara pribadi. Baik, terima kasih Pak, terima kasih.
Demikian tadi Bapak Ibu sekalian penjelasan yang disampaikan oleh rekan saya beberapa masa lalu mengalami kecelakaan di mana kecelakaan tersebut masuk kategori besar dan fatal, dan kerugian yang diderita itu tidak main-main. Pertama, kerugian fisik, seumur hidup itu tidak kembali. Ya, kerugian mentalitas tadi Bapak Ibu juga sampaikan, pasti ngedrop lah mentalitasnya. Ya, itu sebagai gambaran saja. Nah, kenapa terjadi seperti itu tadi yang sampaikan Bapak Ibu tadi? Jadi kalau kita untuk sebab kecelakaan itu ada hal seperti ini. Pertama, di situ ketika di sini terjadi kecelakaan yang besar atau fatal, pasti dimulai dari sini. Adanya potensi bahaya kecelakaan. Itu pasti. Kondisi yang tidak teratur, kondisi yang berantakan, perilaku yang sembrono dan lain-lain. Tadi Bapak Widodo mengatakan bahwa Bapak Widodo itu sudah berpengalaman kerja selama 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun bekerja di tempat itu. Dan mungkin perilaku seperti itu sudah sering dilakukan. Tidak hanya terhadap Pak Widodo saja. Mungkin rekan-rekan kerja yang lain juga sering melakukan hal yang sama. Tapi kebetulan pada saat itu Pak Widodo mungkin tadi sampaikan kurang sehat, kurang fit dan sebagainya, sehingga terjadilah kecelakaan. Ya. Nah, ketika di suatu tempat ada potensi bahaya, ya, pasti ada sesuatu yang nyaris. Mungkin tadi yang dialami Pak Widodo sebenarnya ada kasus-kasus nyaris celaka, tapi tidak celaka. Kemudian disitulah awareness orang menjadi berkurang, kurang hati-hati, kurang peka dan sebagainya. Nah, near accident seperti saya contohkan tadi, sesuatu benda jatuh tapi tidak rusak dan tidak mengenai kaki sehingga tidak melukai kaki kita, itu near accident. Ya. Kemudian kecelakaan ringan, tadi saya sampaikan bahwa mungkin kita menggunakan pisau tidak hati sehingga tergores, gitu ya. Tergores. Dan kecelakaan sedang, kecelakaan dengan tingkat yang lebih tinggi daripada kecelakaan ringan tadi, misalnya luka bakar, tapi pada akhirnya sembuh, nggak menjadi cacat permanen, seperti itu ya. Kemudian kecelakaan fatal, seperti contoh tadi kasus nyata. Tadi yang disampaikan oleh rekan saya namanya Pak Widodo tadi adalah kasus nyata, bukan rekayasa. Betul terjadi bahwa terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, sekarang coba kita lihat. Sebetulnya sebab terjadi kecelakaan kerja itu apa sih? Ya. Kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah unsafe condition. Yang kedua karena unsafe action. Nah, penjelasannya apa? Unsafe condition adalah kondisi yang memang tidak aman, yaitu kondisi atau sistem kerja yang tidak aman. Sehingga ketika satu tindakan kurang benar sedikit saja itu bisa saja terjadi kecelakaan. Nah, usaha perbaikan bagaimana? Ketika ada kondisi itu, yaitu bangun kondisi sistem atau sistem kerja atau aturan kerja yang aman, yang mampu memberikan jaminan keselamatan kepada yang bekerja. Kedua adalah unsafe action. Apa itu unsafe action? Unsafe action adalah satu tindakan atau sikap atau perilaku kerja yang tidak aman yang dilakukan oleh seseorang. Tadi Pak Widodo sampaikan tadi, ini mungkin harusnya dia pakai tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Nah, itu adalah termasuk unsafe action. Sudah ada ketentuannya ketika melakukan sesuatu itu pakai tangan kanan, gitu. Tapi dia Pak Widodo tadi melakukannya dengan tangan kiri sehingga dia menciptakan bebas. Nah, usaha perbaikan bagaimana? Yaitu tanamkan budaya kerja yang aman. Tingkatkan kepatuhan terhadap aturan. Jadi ketika instruksi kerjanya lakukan dengan tangan kanan, ya lakukan dengan kanan. Jangan coba-coba dengan tangan kiri. Ya, tumbuhkan awareness atau kepedulian
terhadap potensi-potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Ya. Itu tadi adalah penjelasan tentang target yang pertama, yaitu zero accident. Berikutnya adalah zero fire. Zero fire artinya adalah nol kasus kebakaran. Ya. Kenapa sih zero fire ini harus dimasukkan dalam target? Karena ketika sesuatu tempat terjadi kebakaran, api sudah. Gitu ya. Nah, zero fire ini juga disebabkan oleh dua hal. Sama kayak tadi, saya kerja tadi. Pertama disebabkan oleh unsafe condition, dan yang kedua disebabkan oleh unsafe action. Sebagai contohnya, unsafe condition dalam menyebabkan apa? Meratakan benda atau bahan yang mudah terbakar dekat dengan sumber api. Misalkan di situ ada sebuah kompor gas nyala, tapi kita megang bensin di dekatnya. Ya. Walaupun bensin tersebut di dalam botol, namun botol plastik bekas aqua, dan botol plastik itu ketika kena panas dia mulai meleleh, sehingga terjadi kebakaran seperti itu. Yang kedua adalah contoh yang sering sekali terjadi, ya, yaitu sambungan-sambungan kabel yang tidak baik, sehingga mudah terjadi konsleting. Ya. Dan ketika konsleting dan keputusan di area tersebut ada bahan yang mudah bakar, maka terjadi kebakaran yang besar. Atau juga mungkin karena seseorang merokok pada ruangan yang di dalamnya itu ada bahan-bahan ketiga yang mudah kebakar. Ya. Itu adalah contoh hasil kondisi penyebab dari kebakaran. Berikutnya adalah unsafe action penyebab kebakaran. Contoh, menyalakan api pada ruangan yang terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar. Misalnya saja di ruangan ini di situ ada bensin, ada toluen, ada oli, ada selang. Tapi yang enaknya orang menyalakan api di dekatnya tanpa sadar bahwa itu bahan-bahan itu mudah terbakar, maka terjadi kebakaran. Makanya tidak salah kalau di tiap mobil itu ada tulisan dilarang merokok, dilarang menimbulkan api, dilarang menggunakan HP. Karena HP ketika dipergunakan itu ada aliran transfer energi yang bisa membuat timbulnya kebakaran. Gitu ya. Itu tadi adalah target yang kedua, dan target kedua tadi menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa ketika terjadi kasus kebakaran itu bisa menghabiskan semuanya keluar sekejap. Ya. Berikutnya adalah zero public complaint atau nol keluhan dari publik atau dari masyarakat. Ya. Komplain atau keluhan yang disampaikan oleh publik atau masyarakat atas dampak yang bisa merusak alam atau merusak kepentingan publik atau bahkan merugikan publik. Misalnya ya, Bapak membuat limbah yang mengandung H3 dan racun atau bahaya dan racun sembarangan, buangnya ke lahan orang, ke pekarangan orang, sehingga lahannya menjadi kering, tandus, tanamannya pada mati. Ya, sehingga maka kering, ya, maka kering karena terjadi hujan seperti itu. Nah itu yang kita disebut dengan public complaint. Yang berikutnya adalah zero regulation penalty dan punishment. Ini sangat berbahaya. Manakala kita melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai melanggar hukum, misalnya melakukan tanpa sadar atau tersadar, melakukan pencemaran terhadap lingkungan sekitar tempat perusahaan Bapak, nanti pasti akan ada ada tuntutan dari kualitas kita karena perusahaan Bapak telah melakukan pencemaran. Dan itu bisa berdampak, mungkin ringannya arbitrasi denda. Tapi manakala dampaknya itu sangat besar, ya, bisa-bisa perusahaan ditutup, tidak boleh beroperasi lagi. Nah, itulah yang besar.
Jadi resume dari target tadi, ini saya sampaikan bahwa terwujudnya SMK 3R yang mampu memenuhi target penerapan K3R ya, merupakan sebuah usaha yang berkesinambungan. Jadi usaha untuk membangun hal tadi itu tidak selalu instan. Selesai pendampingan sudah selesai, mereka tidak ada kegiatan lagi, tidak. Tapi harus berkesinambungan. Ya. Hingga tumbuhnya awareness, kepedulian dari semua karyawan dan juga dari setiap orang yang ada di situ terhadap keselamatan kerja serta tumbuhnya budaya atau culture kerja yang selamat dari semua karyawan dan semua orang yang berada dalam organisasi perusahaan Bapak. Jadi tidak bisa menciptakan K3R dengan sendiri saja, gitu ya. Hanya menyuruh pada karyawan saja yang menjalankan, sementara manajemen tidak ikut jalan, tidak bisa. Harus secara menyeluruh melakukan hal tersebut. Harus semua sepakat, harus semua sepaham bahwa agar terjadi, agar tumbuh, agar terbangun kondisi kerja yang aman dan sehat, semua orang, semua komponen yang ada di dalam perusahaan tersebut harus terlibat dan terlibat aktif, tidak sekedar ikut-ikutan, gitu ya. Ya, mungkin untuk fase ini seperti itu, gitu ya. Fase seperti itu. Jadi saya sangat berharap pada bapak-bapak semuanya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima oleh semuanya. Dan saya juga berharap semoga di tempat bapak ibu sekalian lebih ditingkatkan lagi, lebih bersemangat lagi dalam membangun kondisi kerja yang lebih aman. Ini kenapa prosesnya seperti ini? Ya. Saya ketika bapak ibu sekalian melakukan pendampingan di bulan November, saya terus memantau, ya, seperti tahu karena kondisi yang tidak mungkin menunggu. Saya melihat ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dari bapak ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana bapak ibu sekalian itu memberikan pemahaman kepada semua karyawan agar pada saat bekerja itu selalu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Saya lihat di tempat bapak ibu sekalian masih ada beberapa karyawan yang bekerjanya menggunakan sendal jepit. Nah, ini tanggung jawab manajemen supaya tidak ada karyawan yang bekerja menggunakan sendal jepit. Syukur-syukur kalau bisa menggunakan sepatu safety. Tapi jika tidak boleh, setidaknya dia pakai sepatu dan sendal jepit. Karena di tempat kerja bapak ibu sekalian itu banyak benda-benda keras, benda-benda yang berat. Kalau menimpa kaki pasti akan cedera. Satu. Yang kedua, saya melihat bagaimana bapak ibu sekalian menempatkan benda-benda. Masih banyak yang ditempatkan pada ketinggian pakaian tinggi, sehingga pasti ada kendala pada saat akan mengambil. Nah, ini sangat membahayakan. Apalagi kalau ketika mengambil itu menggunakan alat bambu yang dari plastik, nah, itu sangat riskan, sangat mudah terjatuh. Ya. Yang ketiga, saya melihat bapak ibu sekalian masih kurang dalam hal memanage alat pemadam api ringan, baik dari penempatannya, identifikasinya, dan mungkin juga dari pelatihan terhadap semua karyawan. Nah, ini tolong diingatkan lagi, dan semua karyawan itu berhak dan wajib mendapatkan edukasi tentang pemakaian apar ini. Ya. Yang satu lagi yaitu tentang bagaimana bapak ibu sekalian itu memperlakukan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan bapak. Ya, saya tegaskan begini, untuk limbah-limbah yang memang masih bisa dijual, masih ada nilai jualnya, silahkan dijual. Tapi hanya boleh dijual kepada orang atau instansi yang memiliki izin resmi. Ingat ya, limbah yang masih bisa dibuangkan hanya boleh dijual kepada orang, individu atau instansi yang memiliki izin resmi.
terutama untuk limbah-limbah cair B3. Misalkan oli bekas dan sebagainya. Yang kedua, ketika bapak akan membuang limbah cair ke drainase atau ke kebun, ya, bahwa sekalian itu harus memastikan bahwa limbah yang dibuang itu sudah terbebas dari B3, sudah dinetralisir sehingga terbebas dari B3. Nah, untuk waktu baru saya sudah memberikan contoh bagaimana cara menetralisir limbah B3 sehingga ketika kita buang ke alam, buang ke kebun atau buang ke saluran air itu sudah netral dari bahan yang berbahaya dan beracun atau mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya sangat senang melihat semangat dari Bapak Ibu sekalian dalam melakukan K3 di tempat Bapak Ibu sekalian yang belum masuk beberapa hal yang begitu untuk diperbaiki, tapi tadi disampaikan bahwa memang aktivitas K3 ini bukan aktivitas sesaat saja, tapi aktivitas yang berkesinambungan sehingga terbangunlah satu kondisi yang aman, satu kondisi yang sehat, gitu ya, dan terbangunlah satu awareness dan juga budaya kerja Islam. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.